Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibuka slide-nya. Pagi hari ini saya ingin membahas, kita akan melihat mengenai arah hidup. Ya. Judulnya dulu. Ketika Tuhan bertanya tentang arah hidup kita. Nah, saudaraku sekalian, ini saya ambil di dalam Hagai 1 ayat 5. Di dalam Hagai 1 ayat 5 berkata begini, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kita lihat, saudaraku sekalian, bahwa ada satu hal yang sering kita hindari dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Ya, apa itu namanya? Kita berhenti sejenak dan berpikir. Itu yang paling jarang orang lakukan. Kenapa? Karena kita setiap hari bergerak, kita bekerja, kita beraktivitas, ya kita berjuang untuk menjalani hidup ini. Kita membangun masa depan, itu nggak salah saudaraku sekalian. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah jarang sekali kita itu sungguh-sungguh berhenti dan bertanya, sebenarnya saya ini sedang menuju kemana? Coba kalau kita boleh bertanya dengan diri kita sendiri, saya yakin dan percaya ini yang kita alami. Ya, kita bisa menjalani kehidupan bertahun-tahun saudaraku, tanpa kita pernah mengevaluasi perjalanan hidup kita. Kita bergerak terus, kita bekerja. Kenapa? Karena kita merasa semua berjalan normal. Semua berjalan baik-baik aja, pekerjaan kita masih ada, kehidupan kita masih sehat. Anak-anak, keluarga sehat. Penghasilan masih bisa menjamin kehidupan yang kita jalani hari-hari. Apalagi kita merasa tabungan kita cukup, investasi kita ada, deposito kita cukup. Seolah-olah dalam batas pemikiran kita untuk masa depan berjalan itu aman. Dan ini yang membuat kita jarang sekali mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Apalagi kita merasa kita masih di dalam kegiatan gereja, kita masih ada, kita masih terlibat di dalam kegiatan, masih aktif. Setiap hari Minggu kita pun ada beribadah. Tapi pertanyaannya saudaraku sekalian, bukan sekedar atau bukan hanya kita sibuk. Apakah kita sibuk? Tidak saudaraku sekalian. Tapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan dalam kehidupan kita adalah, apakah arah hidup yang sedang saya jalani ini adalah benar? Coba kalau kita boleh jujurlah dengan diri kita. Kita boleh bertanya, baik itu yang sudah banyak usianya atau yang muda-muda. Jarang sekali kita mau mengevaluasi perjalanan kita. Paling yang sering kita alami adalah ketika kita ingin memasuki tahun baru. Itu pun kita cuma membuat resolusi, impian. Tapi kita tidak pernah mau mengevaluasi perjalanan kehidupan di belakang itu seperti apa. Tadi saya katakan, apalagi semua itu masih berjalan normal, baik-baik saja. Tidak ada sesuatu hal yang membuat kita itu khawatir, yang membuat kita sepertinya aman-aman aja, nggak perlu namanya mengevaluasi, nggak perlu berhenti sejenak, nggak perlu kita berpikir ke depan. Apakah perjalanan arah kehidupan yang kita jalani ini benar atau tidak? Dulu sekali waktu awal-awal pertama kali gereja ini berdiri, saya seringkali menyampaikan begini, saudaraku sekalian, di dalam khotbah saya, bukan masalah berapa lama kita hidup di dunia ini, bukan masalah berapa panjang kehidupan yang Tuhan izinkan kita menjalaninya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Bukan masalah kita diperhadapkan kepada pilihan,
kita harus mengkol ke kiri atau belok ke kanan, jalan lurus atau balik arah. Bukan masalah pilihan itu saudaraku sekalian. Yang menjadi masalah adalah kemana arah yang ingin kita tuju. Juga bukan masalah berapa berat kehidupan yang kita jalani, berapa susah, berapa penderitaan, cobaan kehidupan yang kita jalani. Bukan masalah itu saudaraku sekalian, yang terpenting adalah dengan siapa ketika kita menjalani semuanya itu yang terpenting. Tapi coba berapa banyak kita mau mengevaluasi ini. Nah, saya mau katakan gini saudaraku sekalian, ada perbedaan besar antara kita bergerak dengan berjalan ke arah yang benar. Orang bisa aktif setiap hari tetapi tersesat. Orang bisa rajin, tetapi sesungguhnya kehidupannya semakin jauh dari hadirat Tuhan tanpa dia sadari. Coba kita boleh perhatikan perjalanan hari-hari hidup kita. Bagaimana mobilitas kita yang tinggi, sibuk. Sepertinya sibuk, tapi tanpa kita sadari sesungguhnya kita mulai tersesat. Tanpa kita sadari kita sepertinya sudah mulai jauh dari arah yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita lihat ayat ini saudaraku sekalian ya, di tengah kesibukan bangsa Israel, Tuhan itu datang dengan satu kalimat, dengan satu pernyataan yang sangat sederhana, tapi itu sungguh menakutkan kalau saya boleh katakan saudaraku sekalian. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, kalau saya cermati, kalau dilihat dari kalimat perhatikanlah keadaanmu ini, seolah-olah Tuhan itu sedang berkata, berhenti lo sejenak, lihat arah hidupmu, evaluasi jalanmu, apakah perjalanan yang kamu jalani ini benar arahnya atau salah. Ini yang saya tangkap dari perhatikanlah keadaanmu. Jarang sekali orang mau berhenti sejenak, berpikir, merasakan bagaimana perjalanan kehidupan ke depannya ini sepertinya akan membawa dia kemana. Tidak saudaraku sekalian. Yang penting berjalan, aktif, ada penghasilan, semuanya semua berjalan. Sementara kita tadi tidak tahu arahnya itu kemana. Dan saya mau katakan saudaraku sekalian, jangan main-main dengan kekekalan. Jangan main-main, kadang-kadang kita suka menganggap sepi kekekalan. Karena hidup ini bukan hanya sekedar tentang hari ini. Bukan. Tapi kehidupan yang kita jalani, hidup ini adalah perjalanan menuju perjumpaan kita dengan Allah. Tapi sedikit sekali, jarang sekali orang yang mau memikirkan secara serius nasib kekalnya. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa pertanyaan Tuhan dalam Hagai 1 ayat 5 ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel saat itu, tapi ini juga berlaku buat kita. Perhatikanlah keadaanmu. Tuhan itu tidak sedang bertanya berapa income-mu, berapa penghasilanmu, berapa aset yang sudah kau kumpulkan. Enggak. Tuhan enggak bertanya seberapa aktif pelayanan kita. Tidak. Tapi yang Tuhan mau tanyakan, khususnya pada kita pagi hari ini adalah arah hidup kita itu kemana saudaraku sekalian. Karena jujur cara berpikir dunia itu sudah benar-benar menguasai cara berpikir kita. Kita anggap itu normal, kita anggap itu wajar. Apalagi kita terus dipicu dengan kondisi yang mengharuskan kita memang bekerja keras. Tidak salah saudaraku sekalian, memang harusnya seperti itu. Tapi saya mau katakan sekali lagi, kalau seandainya arah kita itu salah, sehebat apapun pencapaian yang kita raih, ujung-ujungnya hampa. Pengkhotbah katakan sia-sia. Ini yang mengerikan saudaraku sekalian. Makanya tadi saya katakan satu kalimat pernyataan yang sepertinya sederhana Tuhan sampaikan. Perhatikanlah keadaanmu.
Sepertinya kalimat yang simple, sederhana, tapi ini mengandung apa? Makna yang sangat menakutkan, saudaraku sekalian. Kalau kita mau jujur, cuma kadang-kadang kan kita baru bisa merasakan situasi seperti itu ketika kita benar-benar sudah dipojokkan dengan situasi. Begitu masalah berat menghantam kita, baru kita tuh merasakan. Baru kalimat seperti ini, pernyataan seperti ini benar-benar berarti dalam kehidupan kita. Perhatikanlah keadaanmu. Tapi ketika semua berjalan baik, jarang sekali orang yang mau berpikir serius. Jarang sekali orang yang mau berhenti sejenak aja memikirkan. Tapi ketika masalah, entah itu masalah ekonomi menghajar, dari kehidupan yang baik atau dihajar, entah itu kena PHK kah, usaha yang bangkrut, atau tiba-tiba dari kehidupan yang baik atau Tuhan izinkan satu masalah kesehatan di tubuh kita yang cukup mengkhawatirkan dan cukup mengancam nyawa kita, baru kita tersadar, baru kita rasanya benar-benar bisa memaknai pernyataan Tuhan ini. Perhatikanlah keadaanmu. Tadi saya katakan, sebesar apapun pencapaian kita, ya, tapi kalau arah hidup kita itu salah, sia-sia, kehampaan, saudaraku sekalian. Kita bisa lihat kok berapa banyak orang yang sudah di posisi sepertinya sukses secara dunia. Ya, boleh dibilang lah orang-orang yang miliarder, konglomerat, secara kasat mata nyaman, saudaraku sekalian. Sepertinya enak hidupnya. Tapi siapa yang tahu hampa di dalamnya tanpa Tuhan. Kita hanya mengkondisikan cara berpikir kita itu melihat pada umumnya cara dunia berpikir, cara dunia memandang. Oh, hidupnya enak. Karena kita belum pada posisi di situ, saudaraku sekalian. Tapi ketika seseorang itu sudah di posisi itu, tapi kalau arahnya salah, dalam artian arah salah itu tidak sesuai dengan rencana perkenanannya Allah, hampa, sia-sia. Nah, kita mau lihat, saudaraku sekalian, poin yang pertama, Tuhan itu tidak bertanya tentang kesibukan, tetapi tentang arah. Ya, buka slide-nya, Ken. Nah, kitab Hagai ini ditulis pada tahun 520 sebelum Masehi. Ya. Nah, bangsa Israel ketika itu baru aja pulang dari pembuangan Babel. Secara fisik mereka berbalik. Secara fisik mereka pulang ke tanah perjanjiannya. Sepertinya bebas. Tetapi sesungguhnya secara rohani mereka belum pulih. Dan kalau kita lihat ya di ayat yang keempat berkata begini. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Kalau kita cermati ayat ini, sepertinya tidak ada yang salah yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Ketika mereka pulang, wajarlah mereka itu membangun rumah. Dan tidak ditemui kesannya sepertinya mereka meninggalkan Tuhan. Wajar, biasa membangun kehidupan berjalan supaya kehidupan itu lebih baik. Tapi ternyata di sini, ya, memang mereka tidak terang-terangan meninggalkan Tuhan, tetapi prioritas mereka itu sudah mulai berubah, saudaraku sekalian. Nah, di tengah situasi seperti itu Tuhan datang. Perhatikan keadaanmu. Sama seperti kita kondisi saat ini. Gak ada yang salah kok. Secara umum yang kita kerjakan benar. Kita bekerja, kita beraktivitas. Kita gak sedang melakukan pelanggaran moral kok. Melakukan dosa, tidak. Kita tidak sedang meninggalkan Tuhan kok. Kita masih ada di dalam ibadah-ibadah. Tapi yang perlu kita perhatikan secara serius adalah prioritas kita.
Apakah kesibukan itu sudah mulai menggeser prioritas kita terhadap Tuhan atau tidak? Dan kalau kita mau jujur, kita bisa menjawab di dalam diri kita. Kesibukan yang kita jalani ini, apakah ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Kesibukan-kesibukan kita, apakah tetap kita ada hubungan intim dengan Tuhan atau tidak? Kita yang bisa menjawab, saudaraku sekalian. Semuanya, gak terlepas orang tua, anak-anak muda juga. Coba perhatikanlah keadaanmu. Dunia itu selalu menyeret, apalagi anak-anak muda sekarang. Gampang sekali dituai oleh dunia. Dengan pergaulan, dengan kondisi, hari-hari yang mereka jalani. Terlampau banyak. Anak-anak dari kecil kalau saya perhatikan itu sudah mulai dituai oleh kuasa kegelapan. Kenapa? Dari gadget. Menghabiskan waktu. Menjadi edik. Ya. Dan kita melihat di dalam Matius 6 ayat 33 makanya berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudaraku sekalian, kata carilah dia menggunakan kata setete, ya, yang artinya itu terus menerus. Jadikanlah itu prioritas hidup yang konstan. Jadi kita harus menjadikan itu prioritas hidup dan konstan ketika kita mencari kerajaan Allah. Itu terus menerus. Jangan sampai ada yang menggeser. Ketika sesuatu itu menggeser, berarti kita sudah mulai lari dari prioritas yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak melarang kita bekerja. Dan itu harus, karena itu merupakan tanggung jawab. Tuhan tidak melarang kok kita membangun satu rumah atau lebih dari satu rumah. Tidak, saudaraku sekalian. Kalau memang kita punya kemampuan, silakan. Tuhan tidak melarang kita kaya. Tidak, saudaraku sekalian. Berapa banyak tabunganmu, Tuhan tidak larang. Tetapi ketika semua itu menjadi pusat dan Tuhan sudah mulai bergeser dari prioritas, itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ini harus kita perhatikan, saudaraku sekalian. Karena secara kasat mata yang kita jalani aman kok, bebas. Apalagi kita merasa kita gak seperti orang-orang di luaran sana kok yang melakukan perbuatan berhubungan dengan dosa. Tidak. Secara hari-hari kita jalani, kita masih ada. Kita masih berdoa. Kita masih ada di gereja. Tapi kalau kita mau berhenti sejenak dan kita berpikir secara serius, kita merasa, kita merenungkan, apalagi ketika kita sedang berdoa, kita bisa menjawab dengan jujur. Sesungguhnya kesibukan yang kita kerjakan ini benar atau tidak di hadapan Tuhan? Membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau tidak? Cuma pribadi kita yang bisa menjawab, saudaraku sekalian. Gak bisa orang lain. Nah, hidup yang sibuk itu belum tentu hidup yang benar di hadapan Allah. Kan ini yang sering saya sampaikan, saudaraku sekalian. Kesibukan kita di dalam kegiatan gereja itu tidak akan menentukan kualitas kerohanian kita. Tapi kualitas kerohanian seseorang itu akan ditentukan ketika dia terus membangun keintiman dengan Tuhan. Ada pengalaman pribadi, ada ginosko, pengenalan berdasarkan pengalaman bersama Tuhan. Itu yang Allah inginkan, yang membuat kualitas hidup seseorang itu semakin baik, berkualitas. Bukan diukur dengan aktifnya di dalam kegiatan. Itu hanya dampak, efek dari seseorang itu mempunyai hubungan yang intim. Dia akan mencari kesibukan di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan sebaliknya. Ada orang yang ingin mencari kesibukan di dalam kegiatan pelayanan, tapi sesungguhnya dia tidak mengalami Tuhan. Tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nah, saudaraku sekalian, kita bisa sibuk melayani, tetapi hati kita sesungguhnya mungkin sedang mengejar pujian. Ya, kita bisa sibuk bekerja, tetapi kita tidak pernah punya waktu intim dengan Tuhan.
Itu tadi yang saya katakan. Mungkin kita sibuk, aktif kita bekerja luar biasa. Di kantor kita terkenal orang yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita sedang dalam kesendirian, berdoa di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita masih gak punya prioritas, hubungan yang intim. Karena kuasa kegelapan itu sangat pintar memanipulasi keadaan. Kita dibuat sibuk, produktif. Tapi sesungguhnya itu cara-cara dia menjauhkan kita. Mempunyai hubungan-hubungan, mempunyai waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Itu dibuat sedemikian rupa, saudaraku sekalian. Dan kita bisa terlihat rohani, tetapi sesungguhnya arah hidup kita sebenarnya duniawi. Ini juga yang kita perhatikan, saudaraku sekalian. Banyak aktivis-aktivis, banyak pelayan Tuhan, banyak yang mengaku diri pendeta, kelihatannya rohani. Tapi secara kasat mata aja kita bisa melihat, bukan menghakimi, saudaraku sekalian. Kita bisa melihat arah hidupnya itu sesungguhnya duniawi. Tapi dia ingin menonjolkan diri seolah-olah rohani. Kenapa? Karena masih ada di lingkungan gereja, merasa diri melayani. Tetapi sesungguhnya arahnya itu jelas duniawi, saudaraku sekalian. Dan ini mengerikan kalau kita tidak memahami ini. Nah, pertanyaan sederhananya seperti ini pada kita semua pada pagi hari ini, saudaraku sekalian. Apakah hidup kita berpusat pada kerajaan Allah atau pada diri sendiri saat ini? Kita yang bisa menjawab dengan jujur. Nah, kita masuk poin yang kedua. Perhatikanlah, itu adalah teguran kasih. Nah, kalau dia menggunakan bahasa Ibraninya seperti ini, saudaraku sekalian, simu levavkem al darkeikem, yang artinya simu itu adalah taruhlah. Sementara levav itu hati yang menjadi pusat kehendak dan kesadaran moral seseorang. Dan darkeikem itu berarti jalan-jalanmu, pola hidupmu, arah hidupmu. Jadi artinya dari kalimat perhatikanlah keadaanmu ini adalah letakkan seluruh perhatian hatimu pada jalan hidupmu. Tadi saya katakan satu pernyataan yang sebenarnya sederhana, yang datang dari Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Perhatikanlah keadaanmu. Bagi seseorang yang sensitif, peka dengan satu kondisi rohani yang baik, saudaraku sekalian, ketika mendengar teguran seperti ini, itu sungguh menakutkan. Tapi ketika seseorang kepekaannya sudah mulai pudar, tidak ada lagi kepekaan, ya, Roh Kudus sepertinya mulai pasif di dalam dirinya, dia akan biasa-biasa saja dan bahkan bisa jadi berdalih. Nah, makanya di dalam Ratapan 3 ayat 40 dia berkata begini, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ini ratapan, ya. Kalau kita perhatikan, ya, Allah itu tidak langsung menghukum mereka. Ketika itu dia memberi teguran, kalimat yang lembut, tapi sesungguhnya ini keras, saudaraku sekalian, keras sekali. Artinya sesungguhnya Allah itu ingin berkata seperti ini, berhenti lu sejenak, perhatikan arahmu, perhatikan hidupmu, perjalanan yang sedang kamu lakukan ini, itu sedang menuju ke arah mana? Kasih, teguran kasih yang keluar dari Allah. Allah gak langsung menghukum mereka. Nah, saudaraku sekalian, saya mau katakan begini, bahaya terbesar dalam kekristenan adalah mati rasa, ya, tidak lagi terganggu oleh dosa, tidak lagi tersentuh oleh firman, tidak lagi peka terhadap Roh Kudus. Kita bisa merasakan ketika kita sedang melakukan kesalahan, pelanggaran moral, kita ada gak kepekaan ini terhadap hal tersebut. Makanya berapa kali saya sering
sampaikan, ketika seseorang itu berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, terus berusaha membangun hubungan intim dengan Tuhan, seharusnya sekecil dan sehalus apapun itu kesalahan, baik itu di pikiran kita maupun di perasaan kita, Roh Kudus itu aktif mengingatkan. Tapi ketika seseorang sudah tidak lagi kehilangan rasa ini, saudaraku sekalian, dia nggak akan peka terhadap dosa dan dia anggap biasa. Ujungnya dia akan mencari pembenaran demi pembenaran. Orang lain aja lakukan, saya juga boleh lah. Apalagi dia lagi orang-orang yang merasa berohani, orang-orang yang merasa dirinya hamba Tuhan. Fakta yang dia temukan pun dia melakukan itu menjadi pembenaran. Tidak ada lagi rasa tersentuh ketika mendengar firman. Dingin, hatinya mulai dingin, gak lagi merasakan itu. Tidak ada lagi kegentaran, tidak ada lagi ketakutan di dalam dirinya ketika firman itu datang walaupun keras. Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku sekalian. Ya, ketika Roh Kudus itu mulai menjauh dari diri kita, itu sinyal-sinyal bahaya buat kita. Tapi ketika seseorang itu ingin berusaha terus hidup benar di hadapan Tuhan, Roh Kudus itu akan aktif. Jangankan sampai melakukan perbuatan, baru di pikiran dan perasaan aja dia bisa mendeteksi. Makanya tadi saya katakan sekecil dan sehalus apapun, itu bentuk pelanggaran dia bisa rasakan. Oh, ini gak benar. Ya. Nah, Awe Tozer pernah berkata begini, teguran Tuhan adalah tanda ia belum menyerah atas hidup kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, mau seberapa bebal kita? Apakah ketika kita sudah benar-benar terkapar, baru kita menyadari? Kadang-kadang Tuhan itu dengan panjang sabarnya, dengan kasihnya, itu menegur kita melalui suara hati nurani, mengingatkan ini gak benar loh. Bisa jadi kalau terus gak peka, Tuhan kasih peringatan bentuk disiplin dengan satu masalah. Entah itu perbuatan salahnya diketahui oleh orang, atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Tuhan kasih sepertinya hukuman, padahal itu cara Tuhan mendidik. Masalah dikasih. Tapi kalau juga tidak, ya gak ngerti lagi harus seperti apa. Makanya ditulis seperti teguran Tuhan adalah tanda ia belum menyerah atas hidup kita. Ketika Tuhan menyerah, mungkin ketika waktu kita sampai di ujung maut, selesai. Karena itu pilihan kita sendiri. Kita mengabaikan bentuk pemeliharaan Tuhan, bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku sekalian, arah yang salah itu menghasilkan kehampaan. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya ya, Hagai 1 ayat 6 berkata begini, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini gambaran hidup yang kosong, saudaraku sekalian. Bekerja banting tulang. Secara pundi-pundi ada, menghasilkan. Tapi kalau kita cermati ayat ini, seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Ada aja celah pengeluaran yang tidak perlu. Entah itu nanti sakit penyakit lah, entah itu masalah dengan orang, entah apapun itu. Sepertinya ditaruh di pundi yang berlobang, bocor halus. Ini yang menjadi masalah, saudaraku sekalian. Ya. Nah, kerja keras
memang benar. Ya. Udah menghasilkan tapi tidak pernah puas. Punya banyak tetapi enggak cukup, saudaraku sekalian. Karena kan impian itu selalu ingin, selalu berubah. Waktu kita menginginkan sesuatu menggebu-gebu, saudaraku sekalian. Tapi ketika kita sudah mencapainya biasa aja. Kalau kita boleh jujur nih ya dengan diri kita itu pasti setiap orang yang ada di sini sejujurnya pengen pindah dari rumah kita yang saat ini kita tinggali ke rumah yang lebih nyaman. Benar? Jujur. Tapi coba ketika kita sudah capai apa yang kita impikan waktu kita masuki, ya sudah biasa aja. Bangun lagi impian yang baru. Bangun lagi. Seperti itu. Inilah roda kehidupan, saudaraku sekalian. Makanya firman Tuhan datang, perhatikanlah keadaanmu. Karena ketika arah kita salah, ketika kita capai pun hampa. Nggak ada sesuatu yang istimewa akhirnya. Karena apa? Tidak bersama Tuhan. Tapi ketika arah hidup kita benar, walaupun hidup kita mungkin cukup-cukupan, damai sejahtera itu luar biasa. Cukup. Waktu kita butuh sesuatu, Tuhan cukupkan. Mungkin sepertinya tidak berlimpah-limpah, tapi jaminan Tuhan jelas cukup. Tentunya itu dilihat lagi dari bentuk tanggung jawab, saudaraku sekalian. Belum lagi bicara luasnya hukum kapasitas. Ya, orang yang bekerja lebih wajar kok dia diberkati lebih. Tapi orang yang malas-malasan ini wajar juga hidupnya seperti itu. Jadi itu hukum, namanya hukum itu pasti. Nah inilah saudaraku sekalian ya. Ketika arah hidup kita salah, kita mungkin sukses secara dunia, tetapi jiwa kita hampa. Makanya di dalam Markus 8:36 berkata begini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nyawa di sini bukan dalam artian putus, tidak saudaraku sekalian, mati tidak. Nyawa ini dia menggunakan kata suhe. Suhe itu di dalamnya ada kesenangan, di dalamnya ada identitas kekal kita. Itu namanya suhe. Makanya dikatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi sesungguhnya dia kehilangan identitas kekalnya. Dia kehilangan apa yang seharusnya dia miliki bersama Tuhan. Itu bicara mengenai kehidupan batin. Ini Markus jelas keras mengatakan. Nah saudaraku sekalian, C.S. Lewis juga berkata begini, jika Allah bukan tujuan akhir hidup kita, semua pencapaian akan terasa kosong. Kosong. Mumpung masih ada waktu nih yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin selama ini arah kita sejujurnya ya, kalau seseorang itu peka dengan dirinya, sering merenung, dia bisa tahu kok perjalanan hari-hari yang dijalani ini kira-kira ini membuat dia ada damai sejahtera enggak ya? Tuhan ini arah yang Tuhan kasih atau enggak ya? Cuma kan kadang-kadang kita itu dimatikan dengan ambisi pribadi kita yang kuat untuk menginginkan sesuatu. Tapi sejujurnya di dalam hati kecil ini Roh Kudus sudah ingetin. Sebenarnya jangan loh ini. Tapi kan kadang-kadang kita memaksa, kita merasa kita benar kok, secara logika perhitungan kita gak meleset. Ya memang waktu kita kerjakan sepertinya kita menghasilkan saudaraku sekalian. Tapi quotes ini mengatakan jika Allah bukan tujuan akhir hidup kita, semua pencapaian akan terasa kosong. Sepertinya berhasil, sepertinya kita menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Tapi sekali lagi dikatakan jika Allah itu bukan tujuan akhir hidup kita, hampa.
Nah, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, saudaraku sekalian. Ya, bukan tidak sedang menghakimi kita, tidak. Tuhan hanya sedang bertanya, perhatikanlah keadaanmu. Kemana sesungguhnya arah hidupmu? Apakah kita sesungguhnya sedang membangun bait Allah, atau kita sebenarnya hanya membangun kerajaan diri kita sendiri? Kita yang bisa menjawab, saudaraku sekalian. Kita bisa jujur menjawab. Makanya di awal tadi saya katakan jarang sekali hal ini orang lakukan. Berhenti sejenak dan berpikir, apakah arah hidup kita ini benar sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak? Atau selama ini kita hanya bergulir aja menjalani kehidupan, bangun pagi, bekerja, mencari duit, mencari keuntungan, mencari profit, tapi sesungguhnya hampa. Silakan saudara sekalian menjawab semuanya ini. Yuk, saya undang kita semua bangkit berdiri.